Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Pada kesempatan ini saya akan membahas beberapa soal tugas yang pertama yang akan saya bahas adalah soal tugas PPh pasal 22 dan pasal 23. Pertanyaannya, tentukan jenis pajak penghasilan PPh pasal 22 atau PPh pasal 23 yang dipotong atas penghasilan yang diterima untuk transaksi di bawah ini. Kemudian pertanyaan keduanya, hitunglah berapa PPh-nya. Jadi pertanyaan pertama, tentukan jenis pajak penghasilannya, apakah PPh pasal 23 ataukah PPh pasal 22. Kemudian kita diminta menghitung berapa nilai PPh-nya. Kita mulai transaksi yang pertama. PT A ber-NPWP menjual sejumlah meja rapat kepada Dinas Pendidikan dalam rangka pengadaan barang. Jadi kalau kalian perhatikan di sini kita PTA menjual kepada Dinas Pendidikan. Dinas Pendidikan dalam hal ini adalah bendaharawan pemerintah. Jadi dalam hal ini transaksinya kepada bendaharawan pemerintah. Dalam perjanjian tercantum harga barang 11 juta sudah termasuk PPN. Jadi kalau kalian perhatikan di sini 11 juta ini adalah DPP dasar pengenaan pajak ditambah dengan PPN. Ya. Nah sekarang kita tentukan jenis PPh pajak penghasilan. Yang pertama ini terhadap transaksi ini jenis pajak penghasilan yang dipungut atau dipotong adalah yang PPh jenisnya adalah PPh pasal 22 bendaharawan pemerintah. Nah kemudian kalau pertanyaan keduanya berapakah nilai PPh-nya? Nah, kalian bisa menghitung menurut ketentuan nilai PPh pasal 22 yang dipungut oleh bendaharawan itu dengan tarif 1,5%, kemudian dikalikan dengan DPP, dasar pengenaan pajak. Nah, untuk mendapatkan angka DPP, cara menghitungnya adalah 100/110 dikalikan dengan 11 juta. Maka kalian nanti akan mendapatkan angka DPP-nya adalah 10 juta. Jadi untuk nilai PPh pasal 22-nya diperoleh dari 1,5% dikalikan 10 juta. Maka kita akan mendapatkan angka PPh pasal 22 sebesar 150.000. Transaksi kedua, PTA ber-NPWP menjual sejumlah alat tulis kantor kepada Dinas Kehutanan dalam rangka pengadaan barang. Nah, kembali kalau kalian perhatikan di sini, kita PTA bertransaksi dengan Dinas Kehutanan. Dalam hal ini Dinas Kehutanan itu sebagai bendaharawan pemerintah. Nah, kita lihat nilai transaksinya adalah 900.000. Kemudian dikenakan PPN 10%. Kalau kalian perhatikan di sini, harga barang 900.000 itu tidak termasuk PPN. Ya, kalau ada keterangan seperti ini, itu berarti 900.000 tidak termasuk PPN. Jadi dengan kata lain, nilai DPP sama dengan harga barang, yaitu 900.000. Berbeda dengan transaksi yang pertama tadi. Nah, kemudian kita menghitung jumlah pembayaran, itu langkah pertama, yaitu 900.000 ditambah dengan 10% dikalikan 900.000. Nah, 10% kali 900.000 ini adalah nilai PPN. Kita dapat angka 90.000. Ditambah dengan harga barang 900.000, maka jumlah pembayarannya nanti adalah 990.000. Nah, menurut ketentuan, PPh pasal 22
bendaharawan pemerintah itu memiliki nilai maksimal yang dapat dipungut PPh pasal 22. Kalian bisa lihat di materi PPh pasal 22, di mana disebutkan salah satu syaratnya nilai transaksi itu paling banyak 2 juta rupiah untuk dipungut PPh pasal 22 oleh bendaharawan. Jadi dengan kata lain, apabila nilai transaksinya di bawah 2 juta, itu tidak dipungut oleh bendaharawan. Karena syarat pemungutan PPh pasal 22 itu untuk transaksi di atas 2 juta rupiah. Ya. Jadi di sini kita jelaskan nilai PPh pasal 22 tidak dipungut oleh bendaharawan karena jumlah pembayaran di bawah 2 juta. Kita lanjutkan transaksi nomor 3. PT Sumber Tenaga merupakan perusahaan penyedia tenaga kerja. PT Sumber Tenaga mendapat kontrak dari PT Maju Terus untuk menyediakan tenaga kerja pemasaran sebanyak 20 orang dengan mendapat imbalan jasa sebesar 20 juta. Jadi untuk penyediaan tenaga kerja sebanyak 20 orang, total imbalan jasanya adalah 20 juta. Tenaga kerja tersebut selanjutnya menjadi pegawai PT Maju Terus. Nah, kalau kalian perhatikan di sini, PT Maju Terus menggunakan jasa penyedia tenaga kerja yang diberikan oleh PT Sumber Tenaga. Ini berarti nanti PT Maju Terus harus melakukan pembayaran imbalan jasa kepada Sumber Tenaga. Nah, untuk transaksi yang seperti ini, itu adalah penggunaan jasa penyedia tenaga kerja. Menurut ketentuan perpajakan, itu merupakan jasa yang menjadi objek PPh pasal 23. Nah, seperti yang kalian ketahui, jasa-jasa yang dilakukan oleh badan usaha dalam hal ini PT merupakan objek PPh pasal 23. Kemudian kita melakukan perhitungan berapa nilai PPh pasal 23 yang dipotong oleh PT Maju Terus atas pembayaran jasa kepada PT Sumber Tenaga Kerja. Nah, tarifnya untuk PPh pasal 23 sebesar 2%. Kemudian kita lihat imbalan jasa di sini 20 juta, ini tidak disebutkan termasuk PPN atau tidak termasuk PPN. Maka ini kita anggap nilai jasa yang tidak termasuk PPN. Ya. Maka dalam rangka menghitung pasal 23, tarif 2% dikalikan dengan dasar pengenaan pajak, yaitu sebesar nilai jasa tidak termasuk PPN. Nah, dalam contoh ini sebesar 20 juta. Maka nilai PPh pasal 23 yang kita dapat sebesar Rp400.000. Kita lanjutkan transaksi nomor 4. PT Megah sebagai pihak pertama melakukan kontrak dengan PT Satu Sarana sebagai perusahaan agen periklanan, ya. Nah, kita sebut ini pihak kedua. Untuk membuat iklan sekaligus memasang iklan pada perusahaan media. Jadi perusahaan media ini sebagai pihak ketiga. Nilai kontrak yang disepakati adalah sebesar 103 juta dengan rincian sebagai berikut. Pembelian material untuk pembuatan iklan 15 juta. Jasa konsultan terkait pembuatan dan pemasangan 5 juta. Fee agen 3 juta. Biaya pemasangan iklan di perusahaan media 80 juta. Nah, dalam transaksi ini kalau kalian identifikasi, kalian bisa lihat ini ada beberapa jasa. Ya. Ada dua. Yang pertama adalah jasa konsultan. Yang kedua adalah fee agen.
Kemudian yang pertama ini adalah pembelian material untuk pembuatan iklan. Ini bukan objek PPh pasal 23. Kemudian yang keempat, biaya pemasangan iklan ke perusahaan media sebesar 80 juta juga bukan objek PPh pasal 23. Kenapa? Karena PT Satu Sarana sebagai pihak kedua, sebagai agen iklan, itu membayar kepada pihak lain, dalam hal ini pihak ketiga, yaitu perusahaan media. Jadi perusahaan kita, PT Megah, ketika melakukan pembayaran ke biaya pemasangan iklan kepada PT Satu Sarana, itu bukan objek PPh pasal 23. Ya. Ya, jadi dalam hal ini, dalam transaksi ini, berdasarkan rincian, kita dapat mengidentifikasi yang merupakan objek PPh pasal 23 adalah yang pertama jasa konsultan, ya, 5 juta. Kemudian yang kedua fee agen. Fee agen ini termasuk imbalan jasa agen, ya, sebesar 3 juta. Sedangkan yang pembelian material untuk pembuatan iklan dan biaya pemasangan iklan ke pihak ketiga, dalam hal ini perusahaan media, itu bukan objek PPh pasal 23. Karena objek PPh pasal 23 itu hanya terkait jasa yang dilakukan oleh badan usaha. Nah, kita bisa menghitung nilai jasanya, nilai PPh pasal 23-nya. Yang pertama, terhadap jasa konsultasi, tarif 2% kali 5 juta, maka PPh pasal 23-nya sebesar 100.000. Kemudian terhadap fee agen 2% kali 3 juta, maka kita akan mendapat nilai PPh pasal 23-nya sebesar 60.000. Kita lanjutkan transaksi nomor 5. PT Terang mengikat kontrak dengan PT Garmindo untuk pembuatan seragam kantor berdasarkan model dan spesifikasi yang telah ditentukan oleh PT Terang. Dalam kontrak disepakati bahwa PT Terang akan menyediakan bahan baku utama berupa kain dan PT Garmindo akan menyediakan bahan tambahan. Imbalan yang disepakati atas kontrak tersebut sebesar 25 juta tidak termasuk biaya bahan tambahan. Ya, jadi 25 juta ini adalah untuk jasanya, ya, tidak termasuk biaya bahan tambahan. PT Garmindo mengeluarkan biaya 5 juta untuk bahan tambahan. Jadi untuk jasa 25 juta, bahan tambahannya 5 juta. Dengan rincian sebagai berikut, 5 juta bahan tambahan, imbalan jasa, maklon 25 juta. Nah, saya ingin menjelaskan istilah jasa maklon. Jadi kalau kalian perhatikan dalam transaksi ini, PT Terang minta bikin kontrak ke PT Garmindo untuk bikin seragam kantor. Bahan baku kain disediakan PT Terang. Jadi Garmindo hanya mengerjakan bahan baku yang telah disediakan oleh PT Terang. Jadi dia hanya mencetak, membuat sesuai pesanan PT Terang, di mana bahan bakunya berasal dari PT Terang. Nah, jasa yang dilakukan PT Garmindo ini masuk dalam kelompok jenis jasa maklon. Ya. Jadi jasa maklon itu hanya jasa untuk membuat sesuatu, tapi bahan bakunya berasal dari customer atau klien. Ya. Nah, terhadap transaksi ini, kalau kalian perhatikan ada 2 biaya. Ya, satu biaya bahan tambahan, kemudian imbalan jasa. Nah, terkait dengan objek PPh, pajak penghasilan, itu adalah hanya yang terhadap imbalan jasa maklon saja. Sedangkan untuk biaya untuk bahan tambahan bukan merupakan objek PPh. Ya. Nah, kita selanjutnya menghitung PPh pasal 23 atas imbalan jasa maklon sebesar 2% kali 25 juta, yaitu sebesar 500.000. Saya lanjutkan dengan membahas soal tugas PPh pasal 24 atau sering disebut KPLN, kredit pajak luar negeri. Contoh transaksinya. PT Lensa Pajak memperoleh penghasilan neto tahun 2020 sebagai berikut. Penghasilan neto dari dalam negeri 500 juta. Penghasilan dari luar negeri 500 juta juga. Tarif pajak yang berlaku adalah 20%. Jadi ini adalah tarif pajak yang berlaku di luar negeri, ya, yang dimaksud. Jumlah penghasilan neto sama dengan
penghasilan kena pajak karena tidak terdapat kompensasi kerugian atau pengurangan lain. Hitunglah kredit pajak luar negeri KPLN yang diperbolehkan menjadi pengurang di dalam negeri. Nah, itu dikenal dengan istilah PPh pasal 24. Nah, informasi tambahannya diketahui tarif PPh pasal 17 ayat 1B ya, atau dikenal dengan tarif pajak badan untuk tahun 2020 dan sampai dengan 2021 itu sebesar 22%. Nah, ini saya perlu kasih penjelasan tambahan. Tarif pajak badan sebelum tahun 2020, yaitu 2019 sebelumnya, itu yang berlaku adalah 25%. Tapi mulai tahun 2020 sampai 2021 hanya berlaku 2 tahun, itu adalah tarif 22%. Untuk tahun selanjutnya 2022 dan seterusnya itu tarif badan turun menjadi 20%. Nah, kembali ke kasus kita tahun 2020 berarti tarif PPh badannya, pajak badannya berlaku sebesar 22%, ya. Nah, kembali kita ke soal. Untuk menyelesaikan soal ini, di mana kita diminta menghitung kredit pajak luar negeri yang diperbolehkan menjadi pengurang, atau dikenal dengan istilah PPh pasal 24, terlebih dahulu kita melakukan beberapa perhitungan, beberapa tahap. Ya. Yang pertama yang kita lakukan adalah menghitung berapa jumlah total penghasilan kena pajak. Itu langkah pertama kita, yaitu menghitung total penghasilan kena pajak atau PKP. Nah, kita lihat di soal penghasilan neto dalam negeri 500 juta. Penghasilan dari luar negeri 500 juta. Jadi jumlah penghasilan neto atau penghasilan kena pajak sebesar 1 miliar. Itu langkah pertama. Langkah kedua, menghitung total PPh terutang. Caranya tarif kali penghasilan kena pajak atau penghasilan itu. Tadi kan sudah disebutkan di sini jumlah penghasilan itu sama dengan penghasilan kena pajak atau PKP. Jadi kita menghitung PPh terutang 22% tarif badan dikalikan jumlah penghasilan itu atau penghasilan kena pajak. Maka kita mendapat total PPh terutangnya 220 juta. Itu langkah kedua. Langkah ketiga, kita menghitung PPh maksimum yang dapat dikreditkan. Caranya, jumlah penghasilan luar negeri dibagi dengan jumlah atau total penghasilan dalam dan luar negeri, jadi keseluruhan, gabungan, kemudian dikalikan dengan total PPh terutang. Kita kembali ke angka 1. Penghasilan luar negeri 500 juta. Jumlah penghasilan dalam negeri dan luar negeri adalah 1 miliar. Jadi 500 juta dibagi dengan 1 miliar. Dikalikan dengan total PPh terutang. Yang poin 2, 220 juta. Maka kita akan mendapatkan menghitung nilai PPh maksimum yang dapat dikreditkan sebesar 110 juta. Itu langkah ketiga. Kemudian langkah keempat, kita menghitung berapakah PPh atau pajak yang telah dipotong atau dibayar di luar negeri. Kita kembali ke soal. Penghasilan dari luar negeri adalah 500 juta. Tarif pajak yang berlaku di sana di luar negeri adalah 20%. Maka kita kembali ke sini 20% kali 500 juta. Nah, nilai PPh yang telah dipotong atau dibayar di luar negeri adalah 100 juta. Oke, berarti langkah keempat selesai. Nah, selanjutnya kalian perhatikan nilai angka 3 yaitu nilai PPh maksimum dapat dikreditkan. Kemudian kalian lihat nilai PPh angka 4 yaitu PPh yang telah dipotong atau dibayar luar negeri. Nah, bandingkan nilai tersebut. Jadi nilai PPh hasil perhitungan langkah 3 bandingkan dengan
nilai PPH hasil perhitungan angka 4. Manakah yang lebih rendah? Apakah PPH maksimum yang dapat dikreditkan lebih rendah dari PPH yang dipotong atau dibayar di luar negeri, atau sebaliknya, nilai PPH maksimum dapat dikreditkan lebih besar dari PPH yang dipotong atau dibayar di luar negeri? Karena menurut ketentuan, kredit pajak luar negeri yang diperbolehkan atau disebut dengan istilah PPH pasal 24 adalah nilai yang terendah di antara dua tadi. Ya, mana yang terendah di antara PPH maksimum yang dapat dikreditkan, angka 3, dan PPH yang telah dipotong atau dibayar di luar negeri, angka 4. Nah, kalau kalian perhatikan di sini, ternyata yang lebih rendah PPH yang dipotong atau dibayar di luar negeri, yaitu 100 juta. Maka yang dijadikan sebagai kredit pajak luar negeri yang diperbolehkan sebagai pengurang di dalam negeri atau dikenal dengan istilah PPH pasal 24 adalah 100 juta. Nah, angka 100 juta ini menjadi kredit pajak atau menjadi pengurang terhadap PPH badan terutang di akhir tahun. Saya lanjutkan dengan membahas soal tugas PPH pasal 25. Jumlah pajak penghasilan yang terutang sesuai dengan SPT tahunan PPH badan tahun 2020 adalah sebesar 250 juta. Jumlah kredit pajak tahun 2020 sebagai berikut. Pasal 22, 25 juta. Pasal 23, 13 juta. Pasal 24, 8 juta 500. Pasal 25, 36 juta 500 ribu. Diketahui tarif pajak badan untuk tahun 2020 dan sampai dengan 2021 sebesar 22%. Pertanyaannya, berapakah besar angsuran PPH pasal 25 untuk tahun selanjutnya, yaitu tahun 2021? Nah, seperti yang kalian ketahui, untuk menghitung angsuran PPH pasal 25, kita harus menggunakan data pajak tahun lalu. Ya. Jadi kalau kita ingin menghitung angsuran pasal 25 tahun 2021, maka menggunakan data pajak tahun 2020. Ya. Kalau ingin menghitung angsuran pasal 25 tahun 2020, kita harus menggunakan data pajak tahun 2019. Ya. Demikian seterusnya. Nah, bagaimana cara menghitung angsuran pasal 25? Bisa kalian lihat di slide berikut ini. PPH terutang 2020 250 juta ada dalam soal. Kemudian kredit pajak 2020 ada 4. Kita kutip di sini. Total kredit pajaknya 83 juta. PPH terutang dikurangi kredit pajak 83 juta, maka sisanya disebut PPH kurang bayar tahun 2020 sebesar 167 juta. Atau dikenal dengan istilah PPH pasal 29. Nah, sekarang coba kalian perhatikan di rincian kredit pajak. PPH pasal 22, PPH pasal 23, PPH pasal 24, 3 jenis kredit pajak ini disebut dengan istilah PPH dipotong atau dipungut pihak lain. Nah, kemudian yang berikutnya, PPH pasal 25 itu disebut dengan istilah PPH yang disetor sendiri. Jadi ini penting ya, mengidentifikasi jenis-jenis kredit pajak ini. Mana PPH yang dipotong atau dipungut pihak lain, dan mana PPH yang disetor sendiri. Karena ini berkaitan dengan perhitungan angsuran PPH pasal 25. Oke, baik. Nah, sekarang kita menghitung dasar penghitungan PPH pasal 25 untuk tahun 2021, tahun selanjutnya. Caranya, PPH terutang dikurangi dengan PPH dipotong atau dipungut pihak lain. Nah, dalam kasus kita tadi, di slide sebelumnya, pasal 22, 23, dan 24. Jadi 250 juta dikurangi dengan 3 ini, yang warna merah. Maka kita akan mendapat dasar perhitungan pasal 25 sebesar 203.500.000. Nah, kalau kita sudah mendapatkan dasar perhitungan PPH pasal 25, maka selanjutnya kita bisa menghitung angsuran PPH pasal 25 per bulan untuk tahun 2021. Dengan cara
Dasar perhitungan pasal 25 yang kita dapatkan tadi 203.500.000 dibagi 12. Maka kita akan mendapat nilai angsuran PPh pasal 25-nya sebesar Rp16.958.333. Nah, begitulah cara menghitung angsuran PPh pasal 25. Saya lanjutkan dengan membahas soal tugas PPh pasal 4 ayat 2 final. Jadi pasal 4 ayat 2 ini dikenal juga dengan istilah PPh final. Kita lihat kasusnya. Inspektorat Pemerintah Provinsi DKI Jakarta akan melakukan sebuah pembangunan gedung kantor Inspektorat Provinsi. Yang menjadi pemenang tender adalah PT Sehat Sejahtera sebagai pelaksana konstruksi. Sedangkan Tuan Imam sebagai pengusaha yang statusnya PKP bertindak sebagai perencana konstruksi. Jadi ini ada dua pemenangnya tender, PT Sehat Sejahtera sebagai pelaksana, Tuan Imam sebagai perencana konstruksinya. Nah, PT Sehat Sejahtera merupakan perusahaan konstruksi yang mempunyai kualifikasi dalam usaha kelas menengah. Jadi ini kita identifikasi dulu ya. Jadi PT Sehat itu adalah perusahaan yang khusus konstruksi dan telah memiliki kualifikasi menengah ya, kelas menengah. Sementara Tuan Imam merupakan konsultan sipil yang mempunyai sertifikasi dalam perencanaan konstruksi dengan kualifikasi usaha kecil. Jadi PT Sehat kualifikasi usaha menengah. Kemudian kalau Tuan Imam sebagai perencana konstruksi, dia memiliki kualifikasi usaha kecil. Nilai proyek berdasarkan kontrak 5 miliar tidak termasuk PPN. Kemudian pembayaran dilakukan berdasarkan progres pembangunan yang sudah dilaporkan. Pada tahun 2020 telah dilakukan pembayaran terhadap pelaksanaan konstruksi kepada PT Sehat Sejahtera tertanggal 22 Juli 2020 dengan jumlah 1,5 miliar ya. Atas dasar tagihan tanggal 15 Juli dengan kode faktur pajak sekian ya. Kemudian untuk pembayaran perencanaan konstruksi kepada Tuan Imam dilaksanakan pada tanggal 5 Juli 2020 dengan jumlah 50 juta. Ya. Dasar tagihannya tanggal 4 Juli dengan kode pajak nomor sekian. Jadi ada pembayaran pelaksanaan konstruksi 1,5 miliar, kemudian pembayaran perencanaan konstruksi 50 juta. Hitung kewajiban pajak yang harus dipotong oleh Bendahara Inspektorat Pemerintah Provinsi DKI Jakarta atas pembayaran kepada PT Sehat Sejahtera dan Tuan Imam. Kita mulai menghitung. Kita bagi dua. Yang pertama untuk pelaksanaan konstruksi. Untuk pelaksanaan konstruksi itu terbagi ada 3 tarif menurut ketentuan pajak. Jadi dia terbagi atas 3 tarif, 3 kelompok tarif. Yang pertama itu untuk perusahaan yang tidak memiliki kualifikasi. Kemudian untuk yang kedua perusahaan yang memiliki kualifikasi kecil. Kemudian yang ketiga adalah perusahaan yang memiliki kualifikasi yang selain daripada itu. Untuk lengkapnya kalian bisa membaca kembali materi PPh pasal 4 ayat 2, khususnya untuk jasa konstruksi. Nah, kita kembali ke soal ini. PT Sehat Sejahtera, menurut keterangan soal, dia adalah jenis perusahaan konstruksi yang memiliki kualifikasi kelas menengah. Kelas menengah berarti dia masuk ke kelompok yang ketiga, yang tidak selain dari tidak memiliki usaha, kualifikasi, tidak memiliki kualifikasi usaha kecil, tidak memiliki kualifikasi dan memiliki kualifikasi usaha kecil. Nah, tarif PPh finalnya pasal 4 ayat 2 yaitu 3%. Kalian bisa kembali membaca materi PPh pasal 4 ayat 2. Jadi saya ulangi,
tarif PPh pasal 4 ayat 2 final atas pelaksanaan konstruksi kepada perusahaan yang memiliki kualifikasi menengah sebesar 3%. Nah, dikalikan dengan jumlah pembayaran 1,5 miliar. Maka nilai PPh pasal 4 ayat 2 atas pembayaran jasa pelaksanaan konstruksi sebesar 45 juta. Kemudian yang kedua, terhadap pembayaran perencanaan konstruksi kepada Tuan Imam, ya, kalau kalian perhatikan Tuan Imam memiliki kualifikasi usaha kecil. Maka tarif perencanaan konstruksinya adalah sebesar 4%. Jadi kita kalikan 4% kali 50 juta. Maka kita akan mendapatkan nilai PPh pasal 4 ayat 2 atas pembayaran perencanaan konstruksi sebesar 2 juta rupiah. Oke. Jadi hati-hati kalian penggunaan tarif tergantung kepada kualifikasi usaha yang diberikan oleh soal. Saya lanjutkan membahas soal tugas PPh pasal 15 final. PT Triple A adalah perusahaan pelayaran dalam negeri yang bergerak dalam jasa penyewaan kapal. Pada tanggal 10 Januari 2020, perusahaan ini melakukan kontrak dengan PT Triple B untuk mengangkut bahan baku pembuatan kertas dari Lampung ke Banten. Nilai yang tercantum dalam kontrak sebesar 100 juta dan telah dibayar 30 Januari 2020. Oke. Jadi kalau kalian perhatikan di sini, jasa yang diberikan oleh PT Triple A sebagai perusahaan pelayaran dalam negeri adalah jasa mengangkut bahan baku. Jadi dalam hal ini jenisnya adalah jasa pelayaran. Kemudian kita lanjutkan, pada Maret 2020 PT Triple A menandatangani kontrak dengan PT Triple C berupa persewaan kapal untuk mengangkut minyak. Nilai sewa yang disepakati adalah 300 juta dan telah dibayar tanggal 20 Maret 2020. Pertanyaannya, hitunglah kewajiban perpajakan PT Triple A. Nah, di sini kalian coba lakukan identifikasi. Transaksi yang pertama ini adalah transaksi pelayaran, ya. Jadi kapal dalam kendali PT Triple A mengangkut bahan baku milik PT Triple B, ya. Kalau transaksi yang kedua, persewaan kapal, kapal milik PT Triple A, tapi diserahkan kapal itu kepada PT Triple C untuk dikuasai, dikendalikan. Karena transaksinya adalah persewaan. Ya. Jadi kalau kalian perhatikan di sini, untuk jasa pengangkutan bahan baku menggunakan jasa pelayaran dalam negeri, perusahaan pelayaran dalam negeri, ini termasuk jasa pelayaran dalam negeri. Untuk jasa pelayaran dalam negeri, menurut ketentuan perpajakan, merupakan objek PPh pasal 15 final. Sedangkan untuk jasa kedua, persewaan kapal, menurut ketentuan perpajakan, dia bukan objek PPh pasal 15 final, tetapi merupakan objek PPh pasal 23. Ya. Jadi ini masuk ke kelompok persewaan aktiva tetap selain tanah dan bangunan jenisnya, ya. Nah, dalam hal ini persewaan kapal. Nah, sekarang kita mulai menghitung untuk jasa yang pertama, pelayaran, ya, jasa pelayaran dalam negeri, maka merupakan dipotong PPh pasal 15 ayat dipotong PPh pasal 15 dengan tarif 1,2% dari peredaran bruto. Ya, ini adalah tarif efektif, ya. Jadi saya ulangi, tarif PPh pasal 15 atas jasa pelayaran dalam negeri itu sebesar 1,2% efektif.
Nah, tinggal dikalikan dengan nilai jasanya. Dalam kasus kita ini adalah sebesar 100 juta. 1,2% kali 100 juta, maka nilai PPh pasal 15 sebesar 1.200.000. Kemudian untuk yang transaksi kedua antara PT Triple R dengan PT Triple C itu adalah objek PPh pasal 23, yaitu persewaan kapal. Nah, tarif PPh pasal 23 sebesar 2%. Dikalikan dengan nilai jasanya 300 juta. Maka kita akan mendapatkan nilai PPh pasal 23 sebesar 6 juta rupiah. Jadi kembali saya ingatkan kepada kalian, dalam mengidentifikasi transaksi penting kita punya pengetahuan pajak ya, supaya tidak salah mengenakan tarif dan menentukan objek pajak. Baik, saya lanjutkan dengan soal tugas rekonsiliasi fiskal. Nah, khusus untuk tugas rekonsiliasi fiskal itu sudah pernah saya bahas dan saya buatkan video penjelasannya pada pertemuan 12. Jadi, kalian apabila ingin memahami bagaimana penyelesaian soal tugas rekonsiliasi fiskal, dapat menonton kembali di channel YouTube Lensa Pajak. Saya lanjutkan membahas soal tugas PPN. Kita mulai transaksi pertama. PT A menjual 100 unit meja kantor kepada PT B. A dan B sama-sama pengusaha kena pajak PKP. Harganya 800.000 dan mendapat potongan per unit 50.000, dibayar tunai. Jadi ini transaksi tunai. Pertanyaan hitung nilai PPN. Jadi nilai PPN adalah 10% kali 75 juta. 75 juta ini berasal dari harga per unit 800.000 kurangi potongan. Jadi harga per unit net 750.000. 750.000 dikalikan 100 unit meja kantor. Jadi kalian akan mendapat nilai PPN-nya sebesar 7.500.000. Kalian perhatikan di sini, di transaksi 1, apabila tidak ada keterangan harga sudah termasuk PPN atau tidak, maka diasumsikan harga belum termasuk PPN. Kita lanjutkan transaksi nomor 2. PT A menjual 100 unit meja kantor kepada PT Telkom dengan harga 800.000 per unit, tidak ada potongan. Nah, pertanyaannya berapa nilai PPN dan berapa jumlah uang pembayaran yang diterima dari PT Telkom. Jadi ada 2 pertanyaan di sini. Nah, sebelum kita menghitung, kalian mesti memahami terlebih dahulu, berarti ini adalah transaksi antara PT A dengan PT Telkom. Nah, PT Telkom ini adalah BUMN, Badan Usaha Milik Negara. Ada ketentuan pemungut. Karena BUMN ditunjuk sebagai pemungut PPh pasal 22 dan PPN. Ya. Sama seperti bendaharawan. Cuma perbedaannya di persyaratannya saja. Transaksi kepada BUMN, dalam hal ini PT Telkom, itu kita akan dipungut PPh pasal 22 dan PPN apabila nilai transaksinya lebih dari 10 juta rupiah. Berbeda dengan dinas atau kantor pemerintahan atau yang kita sebut bendaharawan pemerintahan. Karena menurut ketentuan pemungutan PPh pasal 2 dan PPN untuk transaksi dengan bendaharawan pemerintah itu dipungut PPh pasal 22 dan PPN apabila melebihi transaksi 2 juta rupiah. Jadi kalau dengan bendaharawan pemerintah ada limit di atas 2 juta baru akan dipungut PPh pasal 22 dan PPN.
Apabila kurang dari 2 juta, tidak dipungut PPh pasal 22 dan PPN. Tetapi berbeda dengan BUMN atau PT Telkom. Menurut ketentuan, batas transaksinya adalah 10 juta rupiah. Ya. Jadi kalau di atas 10 juta, dipungut PPh pasal 22 oleh PP dan PPN oleh BUMN tersebut, dalam hal ini PT Telkom. Tetapi apabila transaksi kita perusahaan dengan BUMN tersebut di bawah 10 juta, maka tidak dipungut PPh pasal 22 dan PPN. Oke, kita menghitung yang pertama adalah nilai PPN yang dipungut. 10% kali 80 juta, yaitu berasal dari 800.000 per unit kali 100 unit. Ya. Nilai PPN yang kita dapat adalah 8 juta rupiah. Kemudian nilai PPh pasal 22 yang dipungut. Ya. Nah, dalam hal ini kalau coba kalian perhatikan, dipungut PPN dan PPh pasal 22, berarti transaksinya di atas 10 juta. Nah, ini kalian bisa lihat di sini kan 800.000 kali 100 unit, itu nilai transaksinya adalah 80 juta. Berarti lebih dari 10 juta. Maka dipungut pasal PPh pasal 22 dan PPN. Kita lanjutkan, jadi PPN yang dipungut 8 juta, kemudian nilai PPh pasal 22 yang dipungut 1,5% kali 80 juta, yaitu sebesar 1.200.000. Nah, pertanyaan yang kedua, berapa jumlah uang pembayaran yang diterima dari PT Telkom? Yaitu jumlah tagihan harga barang 80 juta. Ya, karena ini belum termasuk PPN, maka kita tambahkan dengan PPN terlebih dahulu 8 juta. Kemudian dikurangi dengan PPN yang dipungut 8 juta, dikurangi dengan PPh pasal 22 yang dipungut 1.200.000. Maka sisanya inilah jumlah pembayaran yang diterima dari PT Telkom. Kenapa ini dikurangi dengan PPN sama PPh pasal 22? Karena PT Telkom ditunjuk sebagai pemungut, ya. Saya lanjutkan dengan transaksi nomor 3. PTA menjual 100 unit meja kantor kepada PT X seharga 800.000, potongan penjualan 50.000 per unit. Diterima uang muka 25%, pelunasan 1 minggu kemudian. Pertanyaannya, berapakah nilai PPN untuk masing-masing pembayaran? Dalam hal ini maksudnya adalah uang muka dan pelunasan. Nah, kita menghitung PPN atas uang muka 25%, yaitu sama dengan 10% kali uang muka, yaitu 25% kali 75 juta. Maka kita dapat nilai PPN atas uang muka sebesar 1.875.000. Kemudian 1 minggu kemudian dilakukan pelunasan. Maka atas pelunasan tersebut kita menghitung nilai PPN-nya. Yaitu 10% kali 75% kali 75 juta. Maka PPN atas pelunasan adalah 5.625.000. Jadi kalian perhatikan di sini, uang muka atau DP itu merupakan objek PPN. Jadi tetap diterbitkan faktur pajak. Nah, pelunasan nanti dibuatkan faktur pajak kedua sebesar nilai pelunasannya saja. Saya lanjutkan transaksi nomor 4. PTA memberikan sumbangan 10 meja kantor kepada yayasan masjid. Harga pokok meja tersebut 450.000, sedangkan harga jual meja tersebut 800.000. Nah, menurut ketentuan pajak, pemberian sumbangan itu termasuk jenis pemberian cuma-cuma. Nah, atas pemberian cuma-cuma merupakan objek PPN. Dengan kata lain, dikenakan PPN atas pemberian cuma-cuma tersebut. Nah, nilai PPN itu diperoleh dengan cara menghitung 10% tarif PPN dikalikan dengan harga pokok. Saya ulangi, menghitung PPN atas pemberian cuma-cuma diperoleh dari 10% dikalikan dengan harga pokok, bukan harga jual. Nah, kalau kita kembali ke sini, ke soal, sumbangan 10 meja, harga pokok per unit 450.000. Jadi total harga pokoknya 4.500.000. Nah, kalikan tarif PPN 10%. Maka PPN atas pemberian cuma-cuma
Kita dapat angka 450.000. Nah, atas PPN pemberian cuma-cuma ini kita tetap menerbitkan faktur pajak ya. Nah, faktur pajaknya tadi penjualnya kita, nah pembelinya itu adalah yayasan masjid. Nah, untuk menghitung PPN-nya atas pemberian cuma-cuma yaitu dengan tarif 10% dikalikan harga pokok, bukan harga jual. Ingat-ingat ya. Saya lanjutkan transaksi nomor 5. PTA menjual mobil inventaris kantor seharga 75 juta. Jadi ini menjual mobil second ya. Mobil tersebut dulu dibeli bulan Januari 2015 harga 30 juta. Jadi harga perolehan dulunya 30 juta, nilai bukunya sekarang 15 juta. Kemudian PPN saat membeli saat itu 20 juta ya. Itu telah dikreditkan pada bulan Januari. Nah, pertanyaannya, hitunglah nilai PPN atas penjualan aset bekas tersebut atau dikenal dengan PPN pasal 16D. Jadi PPN pasal 16D ini yang dimaksud adalah PPN atas penjualan aset bekas atau aset second. Nah, cara menghitungnya 10% kali harga penjualan bekas. Nah, dalam kasus kita ini diketahui harga jual secondnya 75 juta. Jadi nilai PPN pasal 16D sebesar 10% kali 75 juta. Kita dapat angka 7.500.000. Kita lanjutkan transaksi nomor 6. CPA menjual di toko retailnya berupa 1.000 bungkus gula pasir dengan harga 30.000 per bungkus dan 5.000 bungkus kopi dengan harga 2.500 per bungkus. Hitunglah nilai PPN. Kalau kalian perhatikan di sini ada 2 barang yang dijual di CPA, di toko retailnya CPA. Pertama gula pasir, kedua kopi. Nah, menurut ketentuan perpajakan, gula pasir itu termasuk barang kebutuhan pokok masyarakat. Nah, atas penjualan barang kebutuhan pokok masyarakat itu tidak dikenakan PPN. Contoh lain barang kebutuhan pokok masyarakat ya. Selain gula pasir, beras, ya, susu, telur, dan seterusnya ya. Kalian bisa baca di materi PPN yang telah saya berikan. Ya. Nanti ada rinciannya, itu kelompok barang kebutuhan pokok masyarakat. Apa-apa saja. Ya, ada beras, ada telur, ada gula pasir, ya, kemudian ada susu, ya, dan seterusnya. Jadi dalam hal ini atas penjualan gula pasir itu tidak dikenakan PPN. Nah, PPN hanya dikenakan terhadap kopi karena kopi tidak termasuk dalam kelompok barang kebutuhan pokok masyarakat. Maka kita hitung PPN atas kopi. Nah, karena ini penjualan ya di toko retail ya, di toko retail ini toko eceran, maka PPN atas kopi ini disebut dengan istilah PPN digunggung. Apa yang dimaksud dengan PPN digunggung? Itu adalah PPN yang tidak perlu menerbitkan faktur pajak ketika melakukan transaksi penjualan. Saya ulangi, penjualan yang dilakukan oleh pedagang eceran itu tidak perlu dibuatkan faktur pajak sepanjang penjualan itu dilakukan terhadap konsumen akhir ya. Seperti yang kalian ketahui kalau toko retail itu kan itu konsumen akhir datang belanja di tokonya, di toko kelontongnya, di toko retailnya. Nah, transaksi yang demikian dianggap masuk ke jenis penjualan kepada konsumen akhir. Nah, penyerahan atau terhadap penjualan atau penyerahan kepada konsumen akhir tersebut itu tidak perlu menerbitkan faktur pajak. Jadi cukup catat penjualan selama 1 bulan, kemudian PPN-nya dihitung 10% kali penjualan sebulannya.
Nah, inilah yang disebut dengan istilah PPN digunggung. Ya. Ini khusus untuk pedagang eceran. Nah, kembali ke sini, gula pasir tidak dikenakan PPN, tapi PPN hanya dikenakan terhadap kopi. 10% kali 5.000 kali 2.500. Maka PPN atas kopi kita dapat 1.250.000. Kita lanjutkan transaksi 7. PTA membuka LC impor ke Bank BNI dengan nilai 15.000 US dollar untuk impor barang dari Changhong Corporation di Hong Kong. Biaya asuransi 615 US dollar, biaya freight pengangkutan 1.020 dolar. Tarif biaya masuk 30%. Diketahui kurs jual bank per US dollar 13.650. Kemudian diketahui juga kurs pajak Menteri Keuangan per US dollar 13.310. Nah, pertanyaannya, hitunglah nilai PPN impor, karena kita ini kasusnya adalah PPN ya. Nah, cuman PPN dalam hal ini adalah atas transaksi impor barang. Nah, untuk menghitung nilai PPN impor, terlebih dahulu kita menghitung nilai cost insurance freight atau dikenal dengan istilah nilai CIF. Saya ulangi, nilai CIF ini singkatan nilai cost insurance freight untuk perhitungan pajak. Nah, kita mulai menghitung nilai barang 15.000 US dollar, kemudian asuransi atau insurance 615 US dollar, kemudian freight 1.020 dolar ya. Total nilai cost insurance freight CIF adalah 16.635 dolar. Dikalikan dengan kurs pajak Menteri Keuangan, yaitu sebesar 13.310 dolar. Maka kita dapat nilai CIF dalam bentuk rupiah berdasarkan kurs pajak sebesar Rp221.411.850. Nah, kemudian selanjutnya kita menghitung terlebih dahulu biaya masuk impor. Diketahui tarifnya 30% kali nilai CIF rupiah tadi. Maka kita mendapat nilai biaya masuk impor sebesar Rp66.423.555. Nah, baru kita bisa menghitung nilai PPN impor. Nilai PPN impor diperoleh dari 10% kali nilai CIF rupiah ditambah dengan nilai biaya masuk impor. Saya ulangi, 10% kali nilai CIF ditambah dengan nilai biaya masuk. Maka kita akan mendapat nilai PPN impor sebesar 28.783.540.5. Perlu saya ingatkan kembali, nilai rupiah di sini itu menggunakan kurs pajak Menteri Keuangan. Ya. Jadi ini nilai rupiah yang khusus untuk menghitung pajak, ya. Bukan untuk melakukan pembayaran ya. Karena untuk melakukan pembayaran dalam transaksi impor kita harus menggunakan kurs bank. Ya. Tetapi untuk menghitung nilai pajak kita harus menggunakan kurs pajak. Ya. Untuk mengkonversi mata uang asing menjadi rupiah. Selanjutkan transaksi nomor 8. PTA membayar jasa konsultan ke wajib pajak luar negeri atau WPLN dari negara Singapura yang ada perjanjian penghindaran pajak berganda atau dikenal dengan singkatan P3B. Saya ulangi, P3B ini singkatan perjanjian penghindaran pajak berganda, atau disebut istilah populernya tax treaty. Jadi ada perjanjian P3B. Nah, di dalam perjanjian P3B ini atas jasa konsultan disepakati dua negara, tarifnya adalah 15%. Seluruh pekerjaan dilakukan di Singapura dan WPLN dalam hal ini perusahaan di Singapura, konsultan di Singapura sudah menyerahkan surat keterangan domisili atau SKD kepada PTA. Jasa konsultan tersebut 2.500 dolar. Kurs pajak diketahui, saya ulangi ya, diketahui kurs jual bank per US dollar 13.700. Sedangkan kurs pajak Menteri Keuangan diketahui 13.450.
Nah, informasi lebih lanjut dalam soal, PPh pasal 26 menjadi beban wajib pajak luar negeri. Pertanyaannya, berapakah nilai PPN yang harus dibayar oleh PTA? Nah, PPN yang dimaksud dalam transaksi ini adalah PPN atas pemanfaatan jasa kena pajak dari luar daerah pabean. Oke, nah kita mulai menghitung. Yang pertama kita hitung itu adalah PPh pasal 26. Ya. PPh pasal 26, untuk menghitungnya kita terlebih dahulu melihat apakah dua pihak yang bertransaksi ini negaranya telah memiliki perjanjian P3B atau tax treaty atau tidak. Apabila ada perjanjian tax treaty, maka tarif pasal 26 yang kita gunakan adalah sebesar tarif tax treaty. Tetapi jika dua negara, di mana dua pihak yang terlibat transaksi tadi, itu tidak memiliki perjanjian P3B atau tax treaty, maka tarif PPh pasal 26 yang kita gunakan adalah tarif sesuai Undang-Undang PPh yang berlaku di Indonesia, yaitu 20%. Nah, dalam transaksi soal kita diketahui ada perjanjian P3B antara Indonesia dengan negara Singapura, dan diketahui tarifnya tax treaty-nya 15%. Maka kita menggunakan tarif tax treaty untuk menghitung PPh pasal 26. 15% kali jasa yang dibayarkan. Dalam hal ini 2.500 per US dollar. Maka kita mendapat nilai PPh pasal 26 dalam bentuk dolar sebesar 375 US dollar. Dikalikan dengan kurs pajak. Maka kita mendapat nilai PPh pasal 26 sebesar 5.043.750 rupiah. Nah, setelah ini selesai, kita lanjutkan menghitung nilai PPN atas pemanfaatan jasa kena pajak dari luar daerah pabean. 10% kali jasa 2.500, kita dapat nilai PPN dalam mata uang dolar 250 US dollar kali kurs pajak. Maka kita dapat nilai PPN sebesar 3.362.500. Saya lanjutkan penghitungan PPN. Untuk penghitungan PPN, tidak ada soal tugas yang saya berikan. Jadi kalian baca kembali materi 14 kasus penghitungan PPN PT Lensa Pajak Sejahtera, karena materi ini sangat penting. Mungkin kita cukupkan terlebih dahulu pembahasan soal tugas hari ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.